kabut tebal abad ke-16, dari barat jauh, kapal-kapal besar berlayar menembus samudra. Layar putih mereka mengembang bagai sayap raksasa, membawa harapan, ketakutan, dan ambisi. Laut bukan lagi batas, melainkan jembatan menuju kekuasaan. Dari pelabuhan-pelabuhan di Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berangkat dengan misi yang sama: mencari kekayaan, kejayaan, dan pengaruh. Mereka menyebutnya pelayaran suci untuk menjelajah dunia. Namun sejatinya, itu adalah awal dari perebutan kekuasaan terbesar dalam sejarah manusia. Rempah-rempah, cengkeh, pala, dan lada, hasil bumi Nusantara yang harum dan langka, di Eropa nilainya melebihi emas. Rempah menjadi alasan bangsa-bangsa berperang, berlayar ribuan mil, dan menantang maut di tengah samudra. Di Lisbon, Portugis menyiapkan armada dan belajar membaca bintang. Di Sevilla, Spanyol mempersiapkan ekspedisi menyaingi mereka. Inggris dan Belanda menunggu waktu untuk merebut jalur perdagangan Asia. Semua diarahkan ke satu tempat, timur. Tanah yang mereka sebut The Spice Islands. Di sisi lain, Nusantara adalah negeri damai yang hidup dari perdagangan laut. Pelabuhan Malaka, Ternate, dan Ambon menjadi titik temu bangsa-bangsa dari Arab, India, dan Tiongkok. Dunia Timur belum mengenal kata koloni, hingga layar putih itu muncul di Cakrawala. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk menguasai. Di balik perjanjian dan persahabatan, tersembunyi niat menanam bendera dan membangun benteng. Perdagangan berubah menjadi ekspedisi kekuasaan, dan laut menjadi jalan menuju hegemoni. Di atas layar itu 4 bendera berkibar: Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka datang dengan misi berbeda, tapi tujuan yang sama: menguasai Nusantara. Dari ombak inilah semuanya bermula. Inilah awal dari perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia, kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan harga dari sebuah kebebasan. Hegemoni bukan sekadar kekuasaan yang menaklukkan dengan pedang, melainkan dominasi yang diterima dengan sukarela. Ia bekerja halus melalui budaya, agama, dan cara berpikir. Yang dikuasai sering tak menyadari bahwa dirinya sedang tunduk, karena ia telah diajari untuk menganggap penindasan sebagai sesuatu yang wajar. Inilah senjata paling kuat bangsa-bangsa Eropa ketika datang ke Nusantara. Mereka tidak hanya membawa senjata dan kapal perang, tetapi juga pengetahuan, kepercayaan, dan pengaruh. Melalui perdagangan, mereka menguasai ekonomi. Melalui pendidikan dan agama, mereka membentuk pandangan hidup masyarakat lokal. Hegemoni membuat penjajahan tampak seperti peradaban. Kekuasaan diterima, bukan dipaksakan. Penguasaan tidak lagi terlihat, tapi terasa di dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena sesungguhnya bentuk kekuasaan tertinggi bukanlah menguasai tanah, tetapi menguasai pikiran mereka yang tinggal di atasnya. Tahun 1511, ombak di Selat Malaka bergemuruh ketika kapal-kapal besar berlayar di bawah bendera Portugis. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, mereka menaklukkan Malaka, pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari sanalah perjalanan mereka menuju timur dimulai, menuju kepulauan rempah-rempah yang dijuluki surga dunia. Portugis datang bukan sekadar berdagang. Mereka datang untuk menguasai jalur perdagangan dan mengendalikan sumber rempah-rempah yang membuat Eropa bertekuk lutut karena aromanya. Tahun 1512, armada Portugis mencapai Ternate di Maluku.
Mereka membangun benteng, menjalin perjanjian dengan sultan, dan memperkenalkan simbol-simbol kekuasaan baru. Tetapi di balik diplomasi itu, tersembunyi niat untuk memonopoli dan menanamkan pengaruh. Di pelabuhan-pelabuhan Maluku, perdagangan kini dikendalikan sepenuhnya oleh bangsa asing. Rakyat lokal kehilangan kebebasan untuk menjual hasil bumi mereka sendiri. Namun kehadiran Portugis juga membawa sesuatu yang bertahan lama. Musik roncong yang lahir dari melodi mereka, kosakata baru seperti igreja menjadi gereja, dan sapato menjadi sepatu. Pengaruh Portugis menjelma dalam seni, bahasa, dan bahkan irama kehidupan masyarakat Indonesia. Sebuah bukti bahwa hegemoni bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang jejak budaya yang menembus batas waktu. Namun kejayaan mereka tak bertahan lama. Persaingan dengan bangsa Eropa lain, perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal, dan keterbatasan sumber daya membuat mereka perlahan melemah. Sejarah mencatat, Portugis datang sebagai penakluk, tapi pergi sebagai saksi bahwa kekuasaan yang dibangun atas keserakahan tak pernah mampu bertahan selamanya. Dari Malaka hingga Maluku, mereka meninggalkan jejak bukan hanya pada tanah yang mereka pijak, tapi pada identitas bangsa yang perlahan terbentuk dari pertemuan dua dunia. Setelah Portugis menaklukkan Malaka, satu bangsa Eropa lainnya tak ingin tertinggal dalam perebutan jalur rempah-rempah. Dari barat jauh, armada Spanyol berlayar menembus Lautan Pasifik, mencari dunia baru di timur. Tahun 1521, sisa armada Magellan yang kini dipimpin oleh Sebastian Elcano tiba di Kepulauan Maluku, pusat rempah dunia. Di sana, mereka menjalin hubungan dengan Sultan Tidore, bersekutu untuk menyaingi kekuatan Portugis yang lebih dulu beraliansi dengan Sultan Ternate. Maluku, yang dulu damai dan kaya, kini terbelah menjadi dua pengaruh besar. Ternate di bawah Portugis dan Tidore di bawah Spanyol. Dua kerajaan bersaudara yang dulu hidup berdampingan, kini dipaksa berseberangan oleh kepentingan dua kekuatan Eropa yang rakus akan rempah-rempah. Di Lautan Biru, pertempuran terjadi bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan perjanjian, diplomasi, dan tipu daya. Setiap pulau menjadi bidak dalam permainan politik dunia. Namun, perebutan ini tak berlangsung lama. Ketegangan antara Portugis dan Spanyol akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Saragossa tahun 1529. Sebuah perjanjian yang menetapkan garis batas kekuasaan mereka di dunia timur. Melalui perjanjian itu, Spanyol harus mundur dari Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina. Tapi, meski singkat, jejak mereka tak sepenuhnya hilang. Dari bahasa Spanyol, lahir kata mesa yang menjadi meja, dan dari musik mereka, lahir harmoni baru yang menyatu dengan budaya lokal. Spanyol datang dengan harapan menyaingi Portugis, namun pergi meninggalkan pelajaran berharga, bahwa perebutan kekuasaan di tanah rempah bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang bagaimana ambisi manusia bisa memecah persaudaraan, bahkan di tanah yang jauh dari asalnya. Di antara Tidore dan Ternate, dunia barat dan timur bertemu, dan sejarah mulai menulis bab baru tentang bagaimana kekuasaan mengubah arah Nusantara selamanya. Saat Portugis dan Spanyol mulai melemah, muncul kekuatan baru dari barat laut, bangsa Inggris. Dengan semangat dagang dan strategi diplomasi, mereka mendirikan East India Company pada awal abad ke-17 dan berlayar ke Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Inggris membuka pos dagang di Banten, Ambon, Banda, dan akhirnya Bengkulu. Mereka bersaing keras dengan Belanda yang kala itu sudah membentuk VOC. Di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, Inggris memperkenalkan sistem pajak tanah, reformasi pemerintahan, dan mencatat sejarah melalui karya besarnya The History of Java. Raffles pula yang menemukan kembali kemegahan Candi Borobudur, memperlihatkan pada dunia kebesaran peradaban Nusantara. Warisan Inggris masih terlihat hingga kini,
dari benteng Marlborough di Bengkulu hingga arsitektur kolonial bergaya Eropa. Namun, melalui Perjanjian London 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan memusatkan kekuasaannya di Singapura. Mereka datang membawa pengetahuan dan pengaruh, lalu pergi meninggalkan jejak diplomasi, budaya, dan sejarah yang tak terlupakan. Tahun 1596, armada Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Banten. Mereka datang membawa tekad kuat untuk menyingkirkan Portugis dan mengambil alih perdagangan rempah-rempah. Tak lama kemudian, mereka mendirikan VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan layaknya negara. Dengan kekuatan ekonomi dan militer, VOC memonopoli perdagangan, membangun benteng dan memecah belah kerajaan-kerajaan lokal melalui politik adu domba. Di bawah kekuasaan Belanda, rakyat dipaksa bekerja dalam sistem tanam paksa, hasil bumi diekspor untuk kemakmuran negeri asing. Namun, di balik penindasan itu, mereka juga meninggalkan warisan, sistem hukum, pendidikan modern, dan arsitektur bergaya kolonial, dari Gedung Sate di Bandung hingga Lawang Sewu di Semarang. Kekuasaan Belanda bertahan lebih dari 3 abad, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1942 saat Jepang datang menggantikannya. Dari semua penjajahan, Belanda meninggalkan jejak paling dalam, bukan hanya pada tanah, tapi pada sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Dari Portugis hingga Belanda, 4 bangsa besar datang dengan tujuan yang sama: menguasai perdagangan rempah-rempah dan menanamkan kekuasaan atas Nusantara. Mereka membangun benteng, mencetak perjanjian, dan memainkan politik adu domba. Perdagangan berubah menjadi penjajahan, dan penjajahan menjadi hegemoni. Penguasaan bukan hanya atas tanah, tetapi atas pikiran dan budaya. Namun dari semua penderitaan itu, lahirlah kesadaran baru. Rakyat yang dulu terpecah mulai bersatu. Semangat untuk merdeka tumbuh dari luka yang ditinggalkan kolonialisme. Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bayangan yang akan runtuh, dan bangsa yang memahami masa lalunya akan lebih kuat dalam menentukan masa depannya. Inilah warisan sejati dari sejarah panjang itu, bukan rasa dendam, tapi kesadaran bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan, melainkan diperjuangkan. Dari rempah-rempah hingga kemerdekaan, perjalanan Indonesia adalah kisah tentang keteguhan jiwa dan keyakinan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi selain semangat untuk bebas.